Puji Tuhan, selamat pagi, shalom saudara. Apa kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali berjumpa kembali bersama dengan saudara dalam doa pagi kita. Dalam teduh, saudara sepanjang minggu ini kita sudah belajar bersama mengenai hikmat sebelum melangkah. Saudara, saya berdoa biar di akhir seri kita di minggu ini, setiap kita yang sungguh datang kepada Tuhan, kita dilimpahkan dengan hikmat dari Tuhan. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Kami membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami, sebab kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau, Tuhan. Kami tidak mampu hidup tanpa Engkau, Tuhan. Berjalanlah di depan kami, tuntun langkah setiap kami, Tuhan. Sehingga kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami membawa pujian sembah kami yang terbaik hanya kepadamu, Tuhan. Berkenanlah menerima setiap pujian kami dari hati kami yang sungguh mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Jalan-Mu tak terselami setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna,
satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Kau sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah mengecewakan kami. Kami menaikkan sembah syukur kami kepadamu Tuhan. Untuk setiap kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami membuka hati kami, berbicaralah bagi setiap kami. Karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Hari ini kita akan masuk dalam episode terakhir ya saudara ya. Tentang hikmat sebelum melangkah. Saudara, sepanjang minggu ini kita sudah belajar ya saudara ya. Tentang hikmat, bagaimana kita meminta hikmat sama Tuhan. Bagaimana bahwa ada tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan dalam hidup ini yang seringkali datangnya bukan karena Tuhan sedang memproses kita, tapi karena ada konsekuensi yang harus kita jalani atas keputusan yang pernah kita ambil. Mungkin ada kekeliruan yang pernah kita ambil gitu ya saudara, yang pernah kita lakukan. Hari ini, di akhir seri ini saya mau ajak kita untuk kita senantiasa meminta hikmat Tuhan sebelum kita melangkah. Ya saudara, bagaimana supaya ke depannya dalam kehidupan ini kita senantiasa minta hikmat Tuhan sebelum kita melangkah, sebelum kita mengambil keputusan ya saudara. Oleh sebab itu hari ini saya berikan judul renungan yang akan saya sampaikan, hikmat sebelum melangkah. Ya saudara, dalam hidup ini banyak orang yang menyesal setelah melangkah. Ya, tapi mungkin gak banyak orang yang mau belajar sebelum dia melangkah. Gitu ya. Nah itu yang mungkin yang seringkali jadi perbedaan saudara ya. Kita sudah belajar juga tentang ujian, tentang konsekuensi ya. Kita juga sudah melihat bagaimana Tuhan tetap ada, tetap menyertai kita di tengah setiap konsekuensi yang sedang kita jalani. Nah hari ini pertanyaannya bagi setiap kita, bagaimana supaya kita tidak terus mengulang pola yang sama. Bagaimana supaya kita tidak terus mengulang kesalahan yang sama. Ya, jawabannya sederhana saudara. Kita perlu minta hikmat dari Tuhan sebelum kita melangkah. Saya ajak kita buka bersama Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yakobus 1 ayat 5, firman Tuhan katakan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ya saudara ya, firman Tuhan tidak katakan kalau kamu salah minta hikmat. Ya, tapi firman Tuhan katakan kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah hikmat. Ini berarti sebelum kita mengambil keputusan, sebelum kita berkata ya atau berkata tidak, sebelum kita melangkah, kita perlu minta hikmat Tuhan. Kenapa banyak orang yang seringkali tidak meminta hikmat? Karena banyak orang sudah merasa dia sudah cukup dewasa, sudah pernah berhasil, sudah mengerti situasinya, sudah tahu harus berbuat apa ya. Sebenarnya banyak orang juga tidak mau terlihat dia ragu-ragu, tidak mau terlihat dia gak bisa ya. Jadi seringkali mereka tidak meminta hikmat Tuhan. Padahal saudara, justru kalau kita perhatikan ya, kerendahan hati untuk bertanya kepada Tuhan itu adalah pintu hikmat Tuhan loh, dicurahkan bagi setiap kita. Ya. Dalam beberapa hari yang lalu ya kita sempat bicara mengenai Saul ya. Saudara yang dalam 1 Samuel 13. Saat itu Saul tidak sabar menunggu Samuel datang untuk mempersembahkan korban. Ya, dia melihat musuh mendekat, dia jadi panik, dia merasa dia harus bertindak dengan cepat ya saudara ya. Dia mendahului Tuhan dan itulah yang menjadi awal dari kejatuhan dia. Ya, bukan karena dia tidak punya kemampuan, bukan karena dia tidak punya posisi saat itu, tapi karena dia tidak mau meminta hikmat Tuhan, tidak mau menunggu saudara ya. Hari ini saya mau ajak kita melihat ada beberapa langkah praktis saudara yang bisa kita lakukan ya untuk kita meminta hikmat Tuhan supaya kita selalu meminta hikmat, mempunyai hikmat dari Tuhan sebelum kita melangkah ya. Yang pertama saudara, kita perlu berhenti sejenak sebelum bertindak. Ya, kita perlu mengerti bahwa kita jangan sampai membuat sebuah keputusan yang besar dalam keadaan yang emosional. Ya, jadi saudara penting bagi kita sebelum kita bertindak mengambil keputusan, mengambil langkah, kita perlu berhenti sejenak, minta hikmat dari Tuhan.
Ya itu langkah yang pertama saudara yang bisa engkau lakukan. Dan yang kedua, kita harus bawa di dalam doa. Doa yang tidak jemu-jemu ya saudara. Seringkali banyak orang yang dia berdoa sekali lalu ketika doanya gak dijawab, dia kenapa Tuhan gak jawab doa saya? Nah, kita perlu berdoa dengan tidak jemu-jemu saudara. Perlu berdoa setiap hari, perlu terus berdoa ya saudara ya. Sehingga ketika kita minta hikmat dari Tuhan, tentu bukan hanya dalam sekali doa, bukan dengan instan ya saudara ya, tapi doa yang terus-menerus dipanjatkan kepada Tuhan. Dan kita perlu perhatikan juga bahwa dalam doa kita minta hikmat dari Tuhan, bukannya kita minta pembenaran dari Tuhan ya. Seringkali kan kita berdoanya, Tuhan ini rencanaku, tolong berkati rencanaku, kira-kira begitu ya saudara ya. Tapi justru ketika kita mau minta hikmat Tuhan, itu berarti kita bukan memaksakan kehendak kita, bukan meminta Tuhan menolong apa yang sudah kita rencanakan, bukan meminta Tuhan membuat berhasil apa yang kita rencanakan, tapi justru kita minta hikmat dari Tuhan, apa yang harus aku lakukan, minta tuntunan dari Tuhan, minta pimpinan dari Tuhan, sehingga kita tidak salah dalam langkah. Lalu yang ketiga saudara, langkah yang bisa kau lakukan, kau bisa minta nasihat dari orang yang dewasa secara rohani ya, mungkin mentormu gitu ya saudara kalau kau ada dalam komunitas. Selanjutnya saudara yang bisa kita lakukan adalah kita perlu periksa motivasi hati kita. Apakah keputusan yang akan kita ambil ini, apakah langkah yang akan kita ambil ini didorong dari ego kita, dari ketakutan kita, atau justru dari iman. Nah itu sebabnya kita perlu berhenti sejenak, kita bawa di dalam doa, kita minta nasihat orang yang kita anggap dewasa secara rohani. Saudara kita perlu cek lagi motivasi hati kita. Apakah ini memang didorong oleh iman saya atau justru hanya didorong oleh rasa ketakutan, oleh hal-hal yang bukan berasal dari Tuhan. Dan yang terakhir saudara, langkah yang bisa engkau lakukan adalah engkau perlu jadi orang yang berani menunggu. Saudara ya, tidak semua peluang harus langsung diambil. Tidak semua pintu yang kelihatannya terbuka di depan kita harus langsung diambil. Ya, tapi apa yang perlu dilakukan tadi ya, langkahnya kita sudah bahas saudara bersama ya. Kita perlu sekali lagi, kita perlu berhenti sejenak. Kita bawa di dalam doa yang tidak jemu-jemu, kita minta nasihat, kita cek motivasi hati kita. Dan kita perlu jadi orang yang berani menunggu. Ya, karena menunggu seringkali ya saudara ya, bukan selalu berarti kelemahan saudara. Menunggu seringkali justru bisa jadi perlindungan ya saudara ya. Kesalahan masa lalu tidak harus jadi pola masa depan kita. Kalau dulu mungkin kita sering melangkah tanpa hikmat dari Tuhan, tapi hari ini kita bisa memilih sesuatu yang berbeda ya saudara ya. Saya berdoa hari ini di akhir seri kita tentang hikmat dari Tuhan, setiap kita diberikan kemampuan saudara, dimampukan untuk kita senantiasa jadi pribadi yang rendah hati, mau meminta hikmat dari Tuhan, jadi pribadi yang mau menunggu saudara ya, gak tergesa-gesa saudara dalam mengambil keputusan. Supaya apa? Supaya kita melangkah seturut dengan pimpinan Tuhan, melangkah seturut dengan kehendak Tuhan yang akan membawa kita sampai kepada rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ingat bahwa kesalahan masa lalumu tidak harus jadi pola masa depanmu. Hari ini kau bisa mengambil keputusan yang berbeda, bisa memilih untuk senantiasa minta hikmat Tuhan dalam kehidupanmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu
hari ini kau berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, aku membutuhkan hikmat dari Tuhan sebelum aku melangkah di dalam hidupku ini. Aku membutuhkan hikmat-Mu Tuhan yang akan menuntun aku memimpin langkahku. Aku membutuhkan Engkau Tuhan. Ampuni aku kalau selama ini aku seringkali melangkah tanpa meminta hikmat dari Tuhan. Tapi hari ini aku mengambil keputusan untuk aku mau senantiasa minta hikmat dari Tuhan. Dan saya mau berdoa juga buat saudara hari ini yang kau sedang harus menjalani konsekuensi atas keputusan keliru yang pernah kau ambil di masa yang lalu. Hari ini saya berdoa hikmat dari Tuhan memenuhi hidupmu. Hikmat yang akan memampukan engkau untuk bukan hanya sekedar bertahan dalam situasi yang harus engkau alami saat ini, tapi akan membawa engkau sampai menemukan jalan untuk kau bisa keluar, bisa mengatasi, bisa bertanggung jawab atas setiap konsekuensi yang sedang kau jalani hari ini. Kau rindu didoakan hari ini, kau taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, kau melihat setiap umat-Mu yang taruh tangan mereka di dada Tuhan. Setiap umat-Mu yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku membutuhkan hikmat-Mu Tuhan. Membutuhkan Engkau Tuhan. Menolong aku, menuntun langkahku, memimpin jalanku, sehingga aku tidak salah melangkah di dalam kehidupan ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, pagi hari ini biar hikmat dari Tuhan mengalir. Hikmat dari Tuhan dicurahkan bagi setiap mereka yang membutuhkan. Bagi setiap mereka yang meminta kepadamu ya Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, biar setiap mereka dimampukan untuk senantiasa memiliki kerendahan hati Tuhan. Untuk bertanya kepada Tuhan sebelum mereka melangkah, sebelum mereka mengambil keputusan Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa juga bagi setiap umat-Mu yang sedang ada dalam situasi yang sulit hari-hari ini Tuhan. Setiap mereka yang sedang menanggung konsekuensi atas perbuatan, atas keputusan yang mereka ambil di masa lalu Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa biar ada belas kasihan Tuhan turun bagi setiap mereka. Hikmat-Mu turun bagi setiap mereka Tuhan. Memampukan mereka untuk terus melangkah, terus berjalan Tuhan. Untuk bertanggung jawab atas setiap konsekuensi yang harus mereka hadapi hari-hari ini Tuhan. Dan biar mereka boleh melihat Tuhan, bahwa dalam setiap situasi yang sulit sekalipun ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan Tuhan senantiasa mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh indah pagi hari ini. Biar hikmat Tuhan itu tercurah, turun bagi setiap kami, sehingga kami melangkah seturut dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mau berdoa pagi hari ini untuk setiap umat-Mu dalam setiap pergumulan mereka Tuhan. Setiap umat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit mereka Tuhan, dengan relasi mereka di dalam keluarga Tuhan. Setiap umat-Mu yang sedang bergumul dengan keadaan finansial mereka, dengan pekerjaan, dengan bisnis mereka Tuhan, dengan masa depan mereka Tuhan, dengan keluarga mereka, dengan anak-anak mereka. Mau berdoa Tuhan hari ini, belas kasihan Tuhan turun bagi setiap mereka. Ada pemulihan dari Tuhan terjadi bagi kehidupan setiap mereka yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, sungguh mengandalkan Tuhan dan mau senantiasa hidup di dalam pertobatan Tuhan. Mau berdoa biar mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap mereka yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang rindu didoakan, saudara ingin menyampaikan kesaksian saudara, saudara bisa tuliskan dan kirimkan melalui DM TikTok saya. Saya rindu berdoa bagi saudara, biar kesaksian kita jadi berkat untuk banyak orang. Selamat menjalani hari ini, sampai jumpa kembali dalam doa pagi kita teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.